berdua anggap gak ada. Ini mah tim hore doang. Siap, kamera siap, audio Fikri. Tagline-nya bersuara berkarya. Iya kan gitu. Bersuara berkarya. Pas aku ngomong selamat datang di podcast KPI bersuara berkarya. Sama kayak di film production. Berkarya. Fik siap, kamera udah siap, oke semua siap. 1, 2, 3, kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersuara berkarya. KPI harga mati. Oke, CS balik lagi nih di episode kita kali ini. Aku bakal ngebahas tentang intip di balik layarnya free film. Oke, CS pasti pada suka nih atau hobi nonton film kan. Nah, buat ngisi waktu juga pasti pada nonton film. Aku udah bersama narasumber dan dari Free Film nih, dari ketua Free Film sendiri. Nah, halo Adeni. Halo. Apa kabar? Iya. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa selain kuliah? Kejar Polres. Kenapa tuh? Proposal. Oh, jadi lagi sibuk. Proposal. Oke. Boleh gak ceritain sedikit apa sih itu Free Film? Jadi Free Film itu satu komunitas ya. Yang udah kita ketahui mungkin di KPI kan punya 3 ranah. Ranah broadcasting, ranah menulis, kitabah, terus kitabah. Nah, si Free Film sendiri itu komunitas yang berjalan di broadcasting. Jadi tentang perfilman, terus media. Ya gitulah seperti itu. Jadi Free Film itu salah satu ranah dari KPI ya, yaitu broadcasting gitu. Nah, film-film apa aja nih yang udah rilis nih atau udah diproduksi sama Free Film? Sebenarnya Ada berapa? Kalau misalnya total nggak kehitung ya, misalnya bukan kehitung, ya belum kehitung aja gitu. Tapi kalau misalnya kalau produksinya mah udah tahun ini tuh kita ada punya 4 film, kalau masuk kurang lebih 4 film untuk tahun ini tuh. Tahun yang lalu ada sekitar 2 film. Jadi tapi yang dipublish baru beberapa. Jadi baru masuk ke bank film yang itu dulu dipublish. Mungkin bisa lah nanti cek. Nah, jadi biasanya rilisnya di YouTube. Di YouTube KPI TV. Oh, KPI TV. Oke, Free Film juga berarti punya YouTube-nya sendiri ya? Iya, yang KPI TV itu itu tuh sebenarnya tuh KPI TV itu tuh TV-nya kita mahasiswa KPI keseluruhan, cuma lagi dikelola sama Free Film. Maksudnya nanti ada anak lomba atau orang FPSK bisa juga untuk join untuk berkarya ke situ, soalnya kita kan mau kolaborasi. Oke, keren banget. Jadi ada 4 film ya buat tahun ini. Tahun kemarin 2 film. Kemarin 2 film, tahun ini ada kurang lebih 4 film. Udah ada proses buat ini ya? Bikin film. Maksudnya timeline-nya mungkin. Kalau timeline diproduksi yang 3 film udah. Ya ada rencana 2 film lagi. Lagi berjalan, lagi proses persiapan. Tunggu dari produsernya, pencairan ada segala macamnya. Rencana nanti ada ini film juga kolaborasi sama Kemenpareka. Mantap. Oke, nah di Free Film sendiri selain bikin film ya, ada gak sih program-program yang diproduksi sama Free Film gitu? Selain film? Program TV. Iya, mungkin kayak apa ya? Ya selain bikin film gitu ada. Selain bikin film tuh ada. Jadi beberapa bulan yang lalu itu tuh kalau nggak salah ada syuting podcast juga dari Free Film sendiri. Cuman gagal karena audionya ini putus-putus gitu. Jadi karena audionya ini lagi diusahain sama editornya, lagi diakalin gitu. Selain dari itu juga sebenarnya lagi ada rencana bikin Son of Youth gitu. Jadi kayak apa tuh? Kalau misalnya nonton di net ada breakout dulu namanya tuh. Breakout, nah ya semacam breakout gitu. Jadi kita bikin musik-musikan, terus
ada program apa lagi ya, ya sekitar ya, mungkin program lainnya juga ada. Free musik gitu ya, Iya, free mungkin musik. dibilangnya. Terus kemarin juga film ini ya mengadakan Free Mengabdi. Oh iya. Gimana, boleh ceritain sedikit Free Mengabdi itu apa sih biar teman-teman CSIS di rumah tuh tahu gitu. Jadi Free Mengabdi itu tuh satu program wajib tahunan ya, cuman karena udah 2 tahun vakum, jadi sekarang diadakan lagi sama Free Film. Ini tuh program yang memang mencari pesantren yang di pelosok untuk diperkenalkan dengan dunia broadcasting, biar pengetahuan tentang broadcasting itu merata di Indonesia. Jadi tujuan Free Mengabdi itu adalah mengajarkan free film, maksudnya membuat film mungkin ya, khususnya bagaimana caranya gitu ya, syuting gimana di balik layar bikin film tuh kayak gimana gitu ya, khususnya pondok pesantren. Soalnya emang rata-rata kan pondok pesantren tuh ya udah belajar agama Iya, betul. gitu. Jadi ya kita ajarin broadcasting gimana, soalnya lambat laun memang media ini tuh emang harus dipelajari dan orang-orang juga harus tahu gimana menggunakan media dengan bijak. Buat hiburan juga kan ya. Oke, jadi ada gak sih nih film-film dari film ini yang diikut sertakan di festival film gitu? Alhamdulillah udah ada satu film terakhir, kita bikin film dokumenter tentang penggusuran di Anyar Dalam berapa sebulan yang lalu kalau nggak salah syutingnya. Bulan Agustus, bulan Juli gitu saya ikut syuting. Itu dari ikuti festival Asia Tenggara, alhamdulillah. Mantap. Ya, Film tentang dokumenter. film dokumenter tentang penggusuran. Itu pertama kali dari Free Film atau gimana? Kalau dokumenter pertama kali, dan itu tuh syuting kolaborasi dengan LPM Soka juga. LPM Soka, terus ada Bandung Bergerak sama PH dari Depok, dari Jakarta, Mondi Blank namanya. Jadi kita kolaborasi. Keren banget. Nah itu kita bisa nonton di mana tuh? Nah kalau itu tuh kebetulan kita sekarang memang lagi ngikutin festival, dan itu tuh masih dalam ngikut lomba gitulah, lagi ikutin lomba gitu, jadi belum dipublish kemana-mana. Jadi itu judulnya kalau didengar-dengar foto konflik ya? Oh, bukan. Atau itu beda lagi? Beda lagi, foto konflik itu buat pesona. Buat foto konflik ini masuk nominasi ke-6 di Pesona ya? Ceritain gimana di balik layar produksi dari foto konflik sendiri, keseruannya mungkin, atau cerita apa sih yang diangkat di foto konflik ini? Jadi memang tema dari film pendek di Pesona ini kan harmoni dan keberagaman. Jadi itu anehnya dari moderasi beragama. Jadi boleh cerita teknis dikit ya? Boleh. Jadi kita bongkar ini dulu, temanya dulu. Waktu awal kita dapat temanya, kita bongkar dulu temanya. Kita nanya ke Pak dosen di UIN, Pak Fakulologi, kita nanya ke Prof. Samu juga tentang moderasi beragama itu apa. Nah setelah kita dapat nih moderasi beragama gimana, kita ambil nih masalah-masalah yang biasanya dekat dengan masyarakat. Dan kebetulan waktu itu tuh waktu kita survei, kebetulan ada nih waktu kita survei di fotokopi yang di daerah di sekitar DPR. Nah dia pernah ada konflik gitu sama pernah ada fotokopi sebelahnya gitu. Apa sih, kayak ya hal-hal kecil lah gitu, hal kecil yang gede kan. Jadi waktu kita mau nanya-nanya, dan akhirnya kita nemu masalah nih, dan ini sangat dekat dengan kita mahasiswa-mahasiswa yang di UIN kan. Oh udah, oke nih kita angkat filmnya, kita tulis ceritanya. Terus setelah ditulis ceritanya, kita kan ngangkat mau kita bikin film ini gimana, mau bikin film kayak biasa aja gitu, atau kita bikin kayak ada pembaruan dalam film. Dan ternyata memang belakangan ini itu sebelum Pesona juga itu kan di trendingnya film ini ya, The Medium. The Medium. Filipina atau Thailand ya? Nah film The Medium, terus film apa lagi ya, kalau dulu tuh pernah ada Keramat, film gitu tuh. Jadi jenis genre-nya itu tuh dokumenter, dan gitulah pokoknya. Jadi kita kemas film ini tuh, kita bikin serial mungkin dengan kemasan si dokumenter ini. Jadi dokumenter ini kan pengambilan gambarnya memang nggak ada
nggak ada rules ya, nggak ada hal yang pakem dalam film gitu. Jadi ngambilnya ya kayak teknik vlogging gitu aja, videonya shaking gitu, terus kayak bikin bahwa si film itu dibikin dengan rekaman pribadi si talent gitu. Dokumenter itu. Dokumenter, di movie dokumenter namanya tuh. Nah jadi kan ada dokumenter, ada dokumenter, apa tuh bedanya? Nah kalau dokumenter sendiri ini tuh biasanya mengangkat isu yang benar dan yang real ya, yang real di kehidupan nyata, terus memang dikemas dan ada sisi wawancaranya. Dokumenter tuh jadi ada sisi wawancaranya dan memang ini tuh diangkat untuk mengangkat masalah yang mau diangkat di film itu. Jadi kalau misalnya yang dokumenter itu ada yang disetting, memang dokumenter juga ada yang disetting, cuman yang dokumenter itu settingannya lebih banyak ketimbang dokumenter, nggak seril yang dokumenter. Jadi ada bumbu-bumbunya juga, masih ada bumbu dalam cerita, masih ada teknis pengambilan gambaran juga masih bisa dimainin lagi gitu. Beda dengan dokumenter yang memang itu untuk pengambilan gambarannya memang untuk data, validasi real gitu ya. Real. Jadi mengangkat masalah PT KAI misalnya gitu. Jadi kita ngambil footage yang real tentang PT KAI dan nggak ada kebohongan dalam footage itu, nggak ada yang di-set dalam footage itu. Nah, jadi bedanya itu ya. Jadi dokumenter mah lebih di maksudnya realnya gitu. Kalau misalnya mau komentar ada settingan-settingan. Ada settingan-settingan gitu. Oke, itu ngebahas tentang foto konflik ya. Nah, ada juga film legit nih yang pernah ditayangin di Jogja sama di Bandung. Mantap. Keren banget ya ini film ini. Nah, boleh dong ceritain kok bisa sih film legit ini bisa ditayang di Jogja sama di Bandung? Jadi memang waktu ini ya itu film legit itu dibikin untuk lomba, ada satu festival lomba di Garut. Itu masuk nominasi juga, dan kita kurang beruntung di situ. Nah terus film itu rupanya banyak memang sebagai film yang terfavorit gitulah, ada yang ada nominasi terfavoritnya dulu masalah. Tapi itu ini cerita aku sama ini ya sebelum. Jadi si film legit ini tuh masuk nominasi itu walaupun nggak menang, tapi banyak ada yang minat gitu sama film. Akhirnya keputarlah di Jogja, terus di Garut keputar juga, sama terakhir di BCH kemarin film di Bandung, apa sih? Bandung Creative Hub. Yes. Bandung Creative Hub. Di Bandung Creative Hub itu kita adain screening sama sutradaranya, sama penulisnya, sama editornya, dan alhamdulillah masih banyak yang masih menunggu gitu, masih menunggu film dari kita lagi. Itu film legit. Nah, film legit itu emang ceritanya tentang apa sih? Film legit itu tuh tentang ini, sebenarnya itu film dadakan ya, dibikin cerita juga. Jadi udah sekian banyak bikin cerita, udah take ke hari berapa, ternyata masih belum ini nih, dari krunya tuh masih kayak belum dapat filmnya gitu. Jadi kayak pengen bikin yang lebih apalagi gitu, lebih greget. Akhirnya nemu, karena memang mengangkat budaya dari Garut, ngangkat ini sih apa itu makanan ya, dodolnya pengen angkat dodolnya dari Garut. Nah jadi ya udah kepikiran dodol. Dari dodol itu muncul pikiran-pikiran lain nih, dari proses pembuatan dodol. Nah, akhirnya nemulah bahwa dodol ini manis karena yang bikin itu sabar. Nah inti dari filmnya kan itu. Jadi proses itu walaupun kita capek ngaduk dodol, kita capek untuk bikin apalah menunggu dodol, hasilnya tuh manis. Nah itu tuh buah dari kesabaran gitu. Jadi ada maknanya tersendiri ya. Jadi emang film itu banyak film-film yang tersirat gitu ya makna-maknanya, dari mulai judulnya kan mungkin foto konflik, legit, dan film-film lainnya gitu. Bisa ditonton di mana? Di KBI TV. Nah ngomongin soal ketua nih, ada gak sih kesulitan sebagai ketua film? Kalau sebagai ketua mah ya sebagai ketua lah biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari anggota-anggotanya ini yang memang udah susahnya di masa sebelum aku tuh, karena emang kita terkenal di ini kan pandemi kemarin, jadi COVID. Jadi
kan nggak bisa nih bikin film tuh online gitu. Susah gitu. Aneh ya bikin film online. Ada sih beberapa, cuman itu memang benar-benar orang yang ekstrim bikin film kayak gini. Kita yang masih belajar kan ya susah gitu bikin Iya, film benar. online. Jadi susah ngumpulin anak-anak karena emang kita Beda daerah juga. beda daerah, jadi tempat Tempat kuliahnya beda. tinggalnya. Tempat kuliah emang satu, tempat Iya. tinggalnya pada banyak kan di mana-mana. Jadi susah buat ngumpulin dan menghasilkan karya itu Iya. susah di masa-masa pandemi. Nah, paling kesulitan itu sih yang kita pikirin, soalnya ya kita dari komunitas film masa iya setahun udah produksi film. Iya, iya. Kan Jadi, jadi kayak susah ya kalau misalnya karena pandemi. karena pandemi biasanya. Berarti kesulitan dari ketua film ini kesulitannya pas pandemi. Di masa ini sih, di masa ini pandemi sih. Nah, ada gak sih kejadian-kejadian lucu saat produksian film? Kalau kejadian lucu banyak ya sebenarnya. Kalau kejadian lucu di itu tuh suka dadakan aneh. Kru suka aneh aja gitu. Ada yang kenal Adifa nggak? Tahu lah. Nah, ini masih siapa yang lucu nih kalau produksi? Maskotnya Free Maskot Film. Free Film itu ya. Jadi dia tuh pernah waktu syuting foto komik kemarin, dia tuh pernah kan kita syuting di ini nih di kampus 2. Oke. Di kampus 2 UIN. Di situ ada lubang, orang segede Adifa masuk lubang nanti. Orang segede Adifa masuk lubang. Udah beres nih masuk lubang. Itu dia nggak ada yang bantuin, dia nggak bersuara kan, kayak dia manggil-manggil Trian, tapi Triannya nggak denger, dia langsung ngomong. Dan dia nggak didengar kan. Nah, akhirnya lubangnya sama dia tuh ditutupin sama kayu. Ditutupin sama kayu kan. Dia jalan lagi nih, jalan. Terus dia kan sebagai UPM, sebagai unit production manager, jadi dia nganterin barang gitu kan, kayak runner gitu. Bolak-balik. Nah, di balik keduanya dia masuk ke lubang lagi, terus ke lubang yang itu ada lubang lagi nih. Wah, dia masukin 2 kali dalam sehari, dia masuk 2 kali. Ya Lubang, ampun. kan orang gak ada yang tolongin lagi 2 kali masuk, gak ada yang tolongin. Padahal lubang satu udah ditutupin Udah ya, itu ditutupin. biar gak masuk lagi. Malah ada lubang lagi. Banyak sih ada kejadian yang aneh-aneh juga, suka ada dark jokes kan tiba-tiba ke anak-anak juga. Iya. Itu kalau misalnya di film waktu kita film dokumenter kemarin juga ada yang gimana? Jadi kan mereka tuh digusur ya, Iya. rumahnya tuh digusur. Maaf ya nih, rumahnya tuh digusur. Jadi kita kan jalan karena rumahnya digusur, ya udah kita akses jalan tercepat ya dari atas rumah mereka, gitu, produk rumah mereka. Terus ada yang bisikin, kalian berjalan di atas rumah kalian sendiri loh. Gituin untuk anak-anak yang itu, anak-anak yang korban bencana itu, korban penggusuran kan kayak. Waktu kita dengar itu, ih jangan gitu dong gitu. Kok gitu sih? Panik. Bahaya bercandanya nih. Itu orang-orang biasanya kru tuh suka gini. Jadi bercandaan yang ada di komunitas sendiri itu suka dibawa keluar, yang harusnya tuh ya udah jangan cukup di komunitas aja gitu. Jadi jangan dibuat bercandaan itu sebenarnya gelap kalau keluar. Dibawa, ini malah dibawa. Seru-seru banget ya kejadian-kejadian. Sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita lucu di balik layar film gitu ya. Nah, Free Film juga kemarin baru ngadain internship ya? Internship. Iya, perdana. Perdana. Ini gimana tuh asal usulnya atau latar belakangnya tuh? Ada program internship. Jadi itu karena kita sendiri memang kalau ngelihat dari sistem ya, kita percaya kalau misal sistem di Free Film sendiri juga udah dibangun dari dulu juga, bisa mengikuti company-company TV juga, mengikuti apa sih kayak media-media juga kan. Jadi sistem-sistemnya itu udah bergelut, mulai berkibar di situ, dan lumayan matang, tapi memang belum matang banget gitu. Iya. Kalau misalnya dari sistem. Nah, dari Kajur sendiri kemarin menentukan langsung bahwa anak-anak yang memang belum sempat magang gitu, itu bisa magang di Free Film gitu. Jadi akhirnya kita buka internship. Memang kita udah ngomong ke Kajurnya juga, sempat ngobrol-ngobrol gitu ke Kajurnya buat ya kita bakal ngadain ini kalau seandainya dibutuhkan oleh jurusan gitu. Nah, akhirnya kita buka internship nih untuk jalan anak-anak gak perlu susah mau magang masalah broadcast di mana gitu, jadi bisa kesini. Oke, keren banget sih. Nah, kira-kira kedepannya Free Film bakal ngadain internship lagi nggak? Tergantung dengan kepengurusan selanjutnya sih, soalnya saya juga ini dari ujung kepengurusan, ini pengurusnya lagi pada LPJ-an, jadi bakal mengganti kepengurusan dalam waktu dekat. Oke, jadi
bakal ada penggantian kepengurusan juga. Pengurusan dalam sebulan ke depan. Oke. Ngomongin soal open recruitment. Nah, Di film kapan nih ngadain open recruitment buat para maba? buat para maba biasanya tuh ya, kalau untuk oprek dari kurikulum sendiri itu dibuka setelah adanya ombak. Oh, oke. Nah, jadi untuk mau maba ikuti ombak dulu. Ah. Nah, dulu itu kalau nggak ikut ya nggak kenal. Nah, berarti kalau mau ikutan free film harus ikutan PKM ombak Ikutin dulu. ombak. Baru free film ngadain oprek. Jadi kurikulum bakal buka oprek setelah adanya ombak. Nanti mungkin ada perkenalan setelah ombak juga, itu rangkaian dari ombak juga ya. Ada Iya, perkenalan betul. untuk komunitas. Nah setelah itu baru kita Oprek. bisa. Oke. Buat sosial media dari free film ada apa aja nih? Boleh CSS biar pada follow, terus kan biar lebih dekat juga, biar lebih kenal sama free film itu apa sih sedikit tidaknya ya sebelum mereka masuk ke komunitas free film ini. Buat sosial media boleh, kalau di Instagram boleh follow freefilm_id. Kalau misalnya buat YouTube boleh follow KPI TV Buat Instagram free film _ID. buat YouTube KPI KPI TV. Oke, jangan lupa di follow ya CSCS buat kalian tahu gitu free film itu apa, dan karya-karya free film juga ada di YouTube ya. Nah, bisa ditonton. Oke. Wah, kayaknya sampai di sini aja nih. Aduh. Sebenarnya masih banyak nih yang mau ditanya ya tentang free film. Tapi ya kita udah di ujung acara nih. Makasih Adeni udah ngomongin waktunya buat di podcast KPI ini. Semoga apa ya free film itu menjadi ajang buat CSCS KPI apa ya namanya, buat lebih ngembangin bakatnya kan di free film kan kita juga masa skill juga. Nah, buat CSCS jangan lupa follow Instagram podcast KPI, follow TikTok juga, dan YouTube kita juga di podcast KPI. Terima kasih CSCS. Nah, ada closing statement juga dari jangan lupa closing statement dari Adeni, silahkan. Teruslah berkarya karena karya akan terus hidup. Singkat tapi madem. Iya. Jargon dulu free film gimana? Free film lanjutkan Tradisi berkarya. Oke, terima kasih. Aku Rauta Zahra dan Adeni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.